Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Francisca Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran standar komunitas Facebook ya. Soalnya ada yang bertanya-tanya suruh bahas pelanggaran standar komunitas ya. Pelanggaran ini biasanya ditandai video kita langsung dihapus sama pihak Facebook ya. Videonya dihapus, rekomendasinya jadi kuning ataupun merah, dan semua fitur monetisasinya jadi merah semua. Nah, ini menurut saya ini pelanggaran yang sangat berat. Salah satu pelanggaran Facebook yang cukup berat ini yaitu PKM dan standar komunitas ini yang paling berat dan susah sembuhnya. Nah, mungkin teman-teman ini banyak berbagai alasan yang terkena pelanggaran standar komunitas, mulai dari konten seksual ataupun vulgar, konten kekerasan ataupun konten bunuh diri, ataupun hal-hal yang menjijikkan, berita palsu, pencemaran nama baik atau rasis atau penghinaan terhadap suku, bangsa dan agama, itu juga bisa terkena pelanggaran standar komunitas. Nah, ini saya cerita di akun saya ya. Saya pernah mendapat pelanggaran standar komunitas ini berkali-kali ya, karena saya memiliki lebih dari satu akun Facebook ya, akun fanpage dan akun Facebook Pro. Nah, jika teman-teman ini baru pertama kena pelanggaran standar komunitas, coba saja teman-teman masuk saja di menu rekomendasi, klik video yang melanggar video ataupun foto ya yang melanggar, lalu teman-teman minta peninjauan. Nah, di sini menurut saya ada pelanggaran berat ya dan ada pelanggaran ringan. Kalau pelanggaran ringan itu biasanya setelah kita meminta tinjauan itu biasanya diterima tinjauannya, lalu nggak sampai seminggu sudah bisa sembuh ya. Itu pelanggaran ringan menurut saya kalau baru sekali atau dua kali kena. Tapi ini biasanya kalau sudah berulang-ulang kali kena pelanggaran standar komunitas, itu biasanya nggak cukup 90 hari sembuhnya. Bahkan ada yang sampai setahun akun saya ya nggak sembuh karena pelanggaran standar komunitas. Nah, ini nggak bisa diapa-apain meskipun teman-teman hapus semua videonya, nggak ngaruh ya. Siaran langsung juga nggak ngaruh. Jadi kalau kena standar komunitas berulang-ulang kali, ya ini teman-teman dia nikmati saja hukumannya ya. Nah, biasanya itu 1 tahun sembuhnya ya. Kalau terlalu berat itu biasanya 1 tahun sembuhnya ya. Ya, ini hapusnya semua fitur jadi merah, nggak hanya real, Instagram, semuanya merah. Rekomendasinya kadang-kadang juga merah semua, ada yang kuning dan juga ada yang merah. Tapi kalau teman-teman baru pertama kali terkena pelanggaran standar komunitas, ya coba masuk di menu rekomendasi ya, seperti saya bilang tadi, cek videonya mana saja atau fotonya mana saja yang melanggar ya. Kalau sudah tahu yang melanggar, teman-teman coba saja minta peninjauan. Barangkali Facebooknya salah ya, karena di situ ada juga keterangan mungkin kesalahan dari pihak Meta juga. Tadi teman-teman bisa melakukan minta tinjauan, minta banding. Nah, ini biasanya suruh nunggu 1 sampai 3 hari. Nah, kalau sudah 1 sampai 3 hari itu biasanya diberi peninjauan, diberi pemberitahuan notifikasi apakah kita minta banding itu diterima atau ditolak. Kalau diterima berarti itu sudah otomatis sudah langsung sembuh, semua fitur jadi hijau kembali. Tapi kalau nggak diterima otomatis nggak sembuh teman-teman. Biasanya itu paling cepat ya 90 hari, paling lama ya setahun ya, sekitar segitu ya. Tapi kalau pelanggarannya berulang-ulang ya kayaknya lebih dari tahun semuanya, lama memang kalau pelanggaran standar komunitas. Jadi teman-teman kalau sekali kena pelanggaran standar komunitas, sudah minta tinjauan, sudah ditolak, teman-teman lebih baik diamkan saja akunnya. Kenapa saya bilang diamkan? Karena kalau diuploadin kembali, kalau kena sekali lagi itu bakalan lebih lama sembuhnya, bisa-bisa setahun lebih. Jadi diamkan, biarkan kita menikmati hukumannya. Meskipun diapa-apain itu nggak bakalan sembuh. Saya rasa, saya jamin nggak bakalan sembuh. Meski live ataupun melakukan segala hal itu nggak bakal sembuh kalau batas waktu hukumannya belum dilalui semuanya. Jadi kita harus menikmati hukumannya. Di situ juga terkadang tertera sebelah dasi
sampai berapa bulan, sampai tanggal berapa, sampai bulan berapa. Kadang juga kalau parah nggak ada pemberitahuan harus beberapa bulan, jadi kita nggak tahu sampai kapan sembuhnya ya. Biasanya itu kalau di akun-akun saya yang parah-parah terkena itu biasanya berita palsu atau berita hoax ya, yang saya sering terkena ya. Ada juga berita kekerasan yang menyebabkan bunuh diri, itu juga ada juga ya. Ya itu biasanya 1 tahun sembuhnya rata-rata di akun saya yang terkena pelanggaran seperti itu ya. Tapi kalau yang ringan-ringan saja seminggu saja sudah sembuh dengan kalau peninjauannya diterima ya. Kalau kita bandingnya diterima seminggu saja sudah sembuh. Jadi kalau kita kena sekali lagi diamkan saja akunnya. Kalau nggak peninjauan kita nggak diterima, nggak disembuhkan, diamkan saja, jangan diuploadin. Kalau diuploadin resiko malah nambah-nambah sekali nanti ya. Biarin saja, kita bikin akun baru saja, kita lanjutkan sambil menunggu akun yang terkena pelanggaran standar komunitas ini sembuh. Kita kerjakan akun yang lain ataupun kita bisa kerjakan akun yang baru. Jadi seperti itu. Memang ada 2 menurut saya pelanggaran di Facebook itu yang sangat berat ya, yaitu pelanggaran PKM, pelanggaran kebijakan monetasi. Ini juga sembuhnya nggak tentu ya, harus kapan-kapan nggak tentu, nggak lebih 90 hari juga nggak tentu sembuhnya sampai kapan. Meskipun diapa-apain juga belum tentu sembuh. Ini kalau PKM lebih parah lagi, biasanya nggak dibayar gajinya kita ya, ditahan ataupun tidak dibayar kalau PKM. Tapi kalau standar komunitas ini, kalau gajinya tetap dicairkan, bisa cair ya. Tapi ya kita sembuhnya itu nggak tahu sampai kapan sembuhnya, nggak ada kepastian. Kalau di situ teman-teman ada keterangannya sembuh sampai bulan berapa, itu insya Allah ya sampai bulan tersebut, tanggal tersebut itu pasti sembuh. Tapi kalau nggak ada informasi apa-apa, ya kita nggak tahu sampai kapan sembuhnya. Itu masih diapa-apain nggak bakalan sembuh teman-teman. Kalau meskipun teman-teman melakukan apa ya, apalagi biasanya ada penawaran jasa penyembuhan standar komunitas, jangan hiraukan. Sayangi uang teman-teman daripada nanti teman-teman bayar akunnya nggak sembuh, bisa-bisa akunnya hilang juga ya. Jadi dari saya ya diamin saja akunnya itu sembuh-sembuh dengan sendirinya. Namun kita nggak tahu kapan sembuhnya. Punya saya rata-rata di setahun ya, sembuhnya setahun ya, lama. Jadi saya tinggalin rata-rata sembuhnya setahun. Ada yang 90 hari, itu ada 2 akun 90 hari sembuh, dan 3 akun itu sampai setahun ya. Ada juga 1 akun sampai sekarang setahun lebih itu nggak sembuh ya. Jadi saya diamin saja, memang nggak ada solusi untuk nyembuhinnya secara cepat, nggak ada. Jadi kita dihukum sama pihak Facebook, akun kita dibatasi, yaitu sampai kapan kita nggak tahu, hanya pihak Meta yang tahu. Ya kalau mungkin dari berat ringannya pelanggaran kita ya, kalau pelanggaran kita nggak terlalu berat mungkin cepat sembuh, kalau terlalu berat mungkin ya agak lama sembuhnya, tapi suatu saat itu pasti sembuh dengan sendirinya. Oke, mungkin itu sharing-sharing hari ini ya. Jangan lupa teman-teman bantu support channel saya dengan cara subscribe Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari Francisca Channel. Bila ada kritik dan saran atau komentar, silakan tulis saja di kolom komentar. Insya Allah saya respon satu persatu ya. Oke, kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.